Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video pengolahan data karakterisasi senyawa anorganik. Jadi pada video kali ini aku mau buat tutorial terkait penentuan band gap energi. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, jadi aku mau buat dua part video. Part pertama mengenai teorinya dan yang kedua mengenai pengolahan datanya. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, teman-teman harus tahu dulu apa sih band gap energi. Jadi band gap energi itu merupakan energi yang diperlukan oleh suatu elektron dalam suatu material atau nanomaterial untuk dapat tereksitasi hingga suatu keadaan di pita konduksi di mana elektronnya dapat berpartisipasi dalam konduksi. Nah, penentuan band gap energi itu penting untuk kita tuh bisa tahu sifat-sifat dari suatu material. Seperti di sini yang pertama, kita bisa tahu konduksi listriknya. Jadi kalau misalkan dia band gapnya besar, berarti material itu tuh bertindak sebagai isolator. Nah, kalau misalkan dia band gapnya kecil, berarti materialnya itu konduktor. Nah, kalau semikonduktor itu memiliki band gap yang cenderung menengah. Nah, kemudian ada juga sifat optik. Jadi kita bisa tahu sifat optiknya. Jadi material dengan band gap yang lebih kecil, dia tuh dapat menyerap foton berenergi lebih rendah, sehingga nanti panjang gelombang yang dihasilkan tuh lebih panjang. Nah, sedangkan kalau misalkan bahan dengan band gap yang lebih besar, maka dia dapat menyerap foton berenergi lebih tinggi sehingga nanti panjang gelombang itu lebih pendek. Nah, kemudian kita juga bisa tahu stabilitas suhunya. Kalau misalkan band gapnya lebih besar, maka dia memberikan stabilitas suhu yang lebih besar juga. Sementara itu, kalau misalkan dia band gapnya kecil, dia bisa memberikan stabilitas suhu yang lebih kecil juga. Nah, penentuan band gap energi ini sendiri dapat dilakukan menggunakan instrumen UV DRS. Nah, kemudian untuk pengolahan datanya sendiri kita bisa pakai Origin atau Excel, cuman di sini aku mau ngasih tutorial untuk pengolahan data di Origin. Nah, di sini ada rumus-rumus pentingnya, jadi nanti kita bakal mengolah data dengan banyak rumus, dan di sini ada dua konstanta sebenarnya, yaitu nilai 1240 dan 2,303. Nah, kita nggak pakai nilai yang 2,303 ini, kita hanya memakai konstanta yang 1240 ini. Nah, persamaan ini tuh bisa didapatkan, konstantan itu bisa didapatkan dari persamaan Tauk and Davis mode ini. Jadi dari sini awalnya. Jadi alfa dikali H dikali V, yang mana alfa itu koefisien absorpsi, terus H-nya konstanta Planck, kemudian V-nya frekuensi, EG itu band gap energinya, A itu konstanta proporsional, dan untuk si gamanya ini, kalau misalkan dia indirect, berarti dia nilainya setengah. Kalau misalkan untuk yang direct, dia nilainya 2. Ini tuh penting, teman-teman harus tahu dulu senyawa yang bakal teman-teman olah tuh, misalkan ZNO. Karena di sini aku ngolahnya ZNO, dan berdasarkan yang udah aku cari di literatur jurnal-jurnal, kalau misalkan ZNO itu termasuk ke bentuknya direct. Jadi nanti untuk pengolahan datanya, kita pakai nilai gamma yang 2 ini. Nah, ini tetapan 1240 itu berasal dari persamaan yang atas ini ya. Bisa dilihat dan dipahami juga penurunan rumusnya. Nah, untuk tetapan 2,303 ini kita nggak pakai data ini karena ini tuh kita harus ada data observasinya, sedangkan nanti untuk pengolahan datanya kita hanya memakai wavelength dan percent reflectance. Nah, teman-teman bisa pahami dan dilihat juga untuk penurunan rumusnya. Nah, di sini ada kita pakai yang Kubel-Kamang function ini. Jadi yang mana FR-nya itu menyatakan fungsi Kubel-Kamangnya, K-nya itu merupakan koefisien serapan, S-nya itu koefisien hamburan, dan R-nya itu reflektans. Jadi teman-teman kalau misalkan tadi tipenya indirect, berarti di sini pangkatnya jadi setengah. Tapi kalau misalkan teman-teman senyawanya itu yang direct, berarti pakainya yang 2. Nah, ini untuk tutorialnya. Mungkin untuk tutorialnya bisa langsung nonton di video selanjutnya.